Bab 893, tak terkontaminasi segala macam sebab dan akibat. Transfer sebab dan akibat. Pria paruh baya itu melirik ke arah Sander Ye dan melihat Sander Ye sepertinya tidak bercanda. Dia tiba-tiba merasa bingung. Mungkinkah pria ini bukan anak kandung ayahnya? Lagi pula, dia belum pernah melihat orang yang begitu licik. Sander Ye berkata lagi, "Senior, bisakah kamu melakukannya?" Pria paruh-baya itu berkata dengan suara yang serius, "Seberapa kuat ayahmu?" Sander Ye berkata dengan jujur, "Sangat kuat." Pria paruh-baya itu merenung sejenak lalu berkata, "Itu bukan tidak mungkin." Sander Ye langsung gembira, "Apakah itu benar-benar mungkin?" Pria paruh-baya itu mengangguk, "Namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa ayahmu harus cukup kuat. Kalau tidak, kalau sebab dan akibat Tao menimpanya, dia tidak akan mampu menanggungnya." Berbicara tentang ini, dia melirik Sander Ye, "Kamu tahu itu?" Sander Ye tersenyum tipis, "Ayahku bisa menahannya." Pria paruh-baya itu bertanya, "Apa yang perlu aku lakukan?" Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa pemuda di depannya akan menyelamatkannya dengan gratis. Pasti ada tujuan untuk menyelamatkannya. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Sander Ye berkata langsung, "Layani aku selama 100 tahun." Pria paruh-baya itu langsung berkata tanpa ragu-ragu, "Oke. Kalau dia bisa bebas dengan ganti bekerja selama 100 tahun, itu akan sangat menguntungkan." Sander Ye sedikit terkejut melihat orang di depannya begitu lugas. Tanpa banyak berpikir, dia tersenyum dan berkata, "Senior, bisakah kamu memberitahuku tentang tempat ini?" Pria paruh-baya itu mengangguk. Dia melihat sekeliling, sedikit kerumitan muncul di matanya. Tempat ini dulunya disebut alam semesta Tianqi, juga dikenal sebagai era Tiangi. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye. "Tahukah kamu kenapa tempat ini disebut Ere Tiangi?" Sander Ye menggelengkan kepala Nix. Pria paruh-baya itu berkata dengan tenang, "Karena nama aku Tiangi." Sander Ye. Pak paruh-baya itu menambahkan, "Tentu saja, itu semua sudah berlalu. Hari ini, aku hanyalah seorang tawanan jalan Tao." Sander Ye mendongak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ini benar-benar ada jalan Tao di atas 9 surga?" Pra paruh-baya itu mengangguk, "Tepatnya, adalah jalan Tao yang ada." Sander Ye sedikit bingung, "Senior, aku sedikit bingung, kenapa kamu dipenjara di sini?" Pria paruh-baya itu berkata dengan tenang, "Kalau kamu melawan kehendak Tuhan, kamu akan dikerjai." Sander Ye. Pria paruh-baya itu menghela nafas dengan suara rendah, "Ketika kamu masih muda dan sembrono, kamu akan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah mempelajari beberapa keterampilan. Oleh karena itu, kamu mengikuti contoh beberapa orang yang memberontak terhadap Tuhan dan Tao. Di zaman kami, sepertinya kalau kamu tidak mengucapkan kata, 'Nasib aku adalah milik aku, bukan tergantung pada langit,' maka tidak kenen." Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye. Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak pernah mempunyai pemikiran seperti itu karena sejak aku mewarisi bisnis keluarga, yang disebut Tao Langit sudah bekerja untuk keluarga kami. Mereka semua adalah orang-orang kami sendiri. Aku akan menggertak mereka untuk melakukan apa saja." Pria paruh-baya itu menatap Sander Ye, wajahnya sedikit berkedut. Sander Ye berkata lagi, "Senior, apakah kekuatanmu sudah ditekan?" Pria paruh-baya itu mengangguk, "Pertama, karena ditekan oleh jalan Tao, orang-orang di sini hanya bisa mengerahkan paling banyak setengah dan kekuatan tempur. Selain itu, tubuh dan jiwa kami mulai terkikis oleh waktu, seperti bangunan yang penuh dengan celah. Meski gubuk bobrok belum sepenuhnya runtuh, namun tetap saja akan runtuh dan kewalahan." Ye ini juga alasan kenapa dia berhenti untuk bertarung secara mendalam dengan Sander. Faktanya, dia masih tidak percaya Sander Ye bisa membawanya keluar dari sini. Untuk pergi dan sini, Sander Ye tidak hanya akan terkontaminasi sebab dan akibat dari jalan Tao,
tetapi juga harus membuka segel penjara dan jalan Tao di tubuhnya. Yang pertama adalah masalah besar. Yang terakhir ini merupakan kesulitan besar. Namun, dia tetap ingin mencoba. Pokoknya tidak rugi. Bagaimana kalau berhasil? Sander Ye, dengan kata lain, bisakah senior memulihkan kultivasi dan kekuatan setelah meninggalkan tempat ini? Tianqi berkata, itu mungkin, tetapi itu membutuhkan kristal abadi dalam jumlah besar. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Tianqi dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Tianqi tidak berbicara, tetapi meninju langit. Bang! Langit dan bumi berguncang. Ribuan kaki di atas kepala Tianqi, lambang jalan Tao berwarna merah darah muncul, dan dengan munculnya lambang jalan Tao, kekuatan tak kasat mata langsung menekan Tianqi di tempatnya. Tianqi memandang Sander Ye dengan ekspresi rumit, kalau aku ingin meninggalkan tempat ini, pertama-tama aku harus membuka segel penjara jalan Tao. Sander Ye mengangguk, ini masalah kecil. Tianqi menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan naik ke langit Jeb. Hanya dengan satu serangan pedang, segel penjara jalan Tao itu hancur berkeping-keping dan tersebar di langit. Hampir di saat yang sama, kekuatan misterius yang mengikat Tianqi hancur. Tianqi tercengang. Apakah itu benar-benar rusak? Pada saat ini, ekspresi kebingungan muncul di matanya. Segel penjara jalan Tao ini sudah memenjarakannya selama bertahun-tahun, dan sekarang sudah rusak seperti ini. Dia hanya merasa seperti mimpi dan tidak nyata. Pada saat ini, energi misterius tiba-tiba muncul antara langit dan bumi dan melonjak menuju pedang King Xuan. Wajah Tianqi berubah drastis dalam sekejap, inilah sebab dan akibat dari jalan Tao. Sander Ye menghela nafas lega, karena target dari sebab dan akibat jalan Tao bukanlah dia, tapi pedang King Xuan. Kalau begini, dia hanya ingin mengatakan bagus sekali. Ketika sebab dan akibat misterius yang tak terhitung jumlahnya mendekati pedang King Xuan, detik berikutnya, pedang King Xuan bergetar hebat, secara langsung menghancurkan semua sebab dan akibat jalan Tao. Melihat pemandangan ini, Tianqi tertegun, wajahnya penuh keraguan, apa ini? Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang ke tangannya. Dia berkata dengan tenang, pedangku tidak akan terpengaruh oleh sebab dan akibat apapun. Tianqi melihat lebih dalam pada pedang King Xuan di tangan Sander Ye, lalu berkata, luar biasa. Kalimat ini cukup meyakinkan. Dia pernah berada di puncak ranah Kai Tao, dan kekuatannya secara alami kelas 1, tetapi dia sudah terperangkap oleh segel penjara jalan Tao ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun pedang ini bisa dengan mudah mematahkannya. Terlebih lagi, pedang ini bahkan bisa memotong sebab dan akibat dari jalan Tao. Memikirkan hal ini, Tianqi menghela nafas dalam hatinya, kehidupan seseorang lebih buruk daripada pedang Sander Ye tersenyum dan berkata, senior, Ain pergi. Tiang menarik kembali pikirannya, dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye. Terima kasih Tuan Ye, karena sudah menyelamatkan hidupku. Dalam 100 tahun, Tianqi akan mematuhi semua perintah yang diberikan oleh Tuan Ye. Kalau dia pernah merasa jijik terhadap pemuda di depannya sebelumnya, maka pada saat ini, dia sudah benar-benar kehilangan rasa jijiknya. Sebaliknya, dia masih sedikit takut pemuda ini memiliki latar belakang yang bagus dan bisa menyelamatkannya, maka pasti bisa membunuhnya. Kalau dia tidak tahu sendiri, berkah yang besar ini khawatirnya akan berubah menjadi bencana dalam sekejap. Sander Ye, senior, kamu bisa masuk ke pagoda aku untuk berkultivasi. Tianqi sedikit bingung, masuk pagoda. Sander Ye mengangguk, dan dia membawa Tianqi langsung ke pagoda kecil. Begitu dia memasuki pagoda kecil, wajah Tianqi langsung menjadi serius. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan 10 kristal abadi muncul di depan Tianqi, ditambah buah do abadi.
Tianqi sedikit kaget, ini. Sander Ye. Senior, gunakan dulu. Tianqi tersenyum pahit, Tuan Muda Ye, kamu menyelamatkan aku, dan sekarang kamu memberi aku benda ilahi, aku benar-benar sedikit malu. Sander Ye tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku memiliki musuh yang sangat kuat oleh karena itu, aku akan memerlukan lebih banyak bantuan dari senior dalam waktu dekat. Oleh karena itu, membantu kamu memulihkan kultivasi kamu juga bisa dianggap membantu Din sendiri. Tianqi segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, aku paling jago bertarung dan hal-hal semacam itu. Sander Ye tertawa. Tianqi tiba-tiba berkata, Tuan Ye, ada dua orang di luar yang baru saja masuk. Mereka mengikuti kamu dari kejauhan. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menangani mereka? Sander Ye melirik ke Cakrawala, lalu berkata, tidak, kamu pulih dulu, aku akan pergi menemui mereka. Tianqi mengangguk, oke. Sander Ye langsung meninggalkan pagoda kecil itu. Terasa melihat sekeliling, matanya penuh keterkejutan. Astaga, tuan muda mana yang dia temui? Hebat sekali. Dijuar. Sander Ye terbang dengan pedangnya. Dalam sekejap mata, dia sampai di Awar. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan saat dia memasuki surga pertama. Sander Ye memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian berdua mencan aku? Bok kakak maupun adiknya sedikit terkejut. Bagaimana Sander Ye menemukan mereka? Mereka sudah lama mengikuti, namun karena Tianqi, mereka tidak berani mendekati Sander Ye sehingga mereka berada sangat jauh. Wanita itu menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, Tuan, kami memang datang untuk mencari kamu. Sander Ye sedikit penasaran, ada apa? Wanita itu berkata dengan suara yang serius, Tuan muda mungkin tidak tahu bahwa aliansi jalan jahat sedang mencari kamu. Sander Ye mengerutkan kening, aku Dichan. Wanita itu mengangguk, harganya kini sudah meningkat menjadi 500 kristal abadi, dan semuanya adalah kristal abadi berkualitas tinggi. 500 kristal abadi berkualitas tinggi. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Mungkinkah ketua aula lain ada di sini? Tidak juga. Kalau ketua aula lain tiba, ketua aula ke-8 mungkin akan menerima beritanya apakah pihak lain tidak memberi tahu ketua aula ke-8. Saat ini, wanita itu berkata, Tuan Muda Ye, pihak lain mungkin merencanakan sesuatu. Sander Ye memandang wanita itu, rencana. Wanita itu mengangguk, lalu mengungkapkan tebakannya. Setelah mendengarkan kata-kata wanita itu, Sander Ye mengerutkan kening, menjadikan dirinya musuh bebuyutan semua orang di dunia langit puluhan ribu dunia. Jangan ragu, itu sangat mungkin. 500 kristal abadi, dan kualitasnya terbaik, pasti akan membuat orang bersemangat. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan menatap wanita di depannya, kenapa Nona datang untuk memberitahuku? Wanita itu langsung berkata, aku ingin memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Ye. Dia tahu bahwa di hadapan orang pintar, yang bisa dia lakukan hanyalah bersikap tulis, kalau tidak maka akan kontraproduktif dan dia akan dipandang rendah. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku akan menjalin hubungan baik ini. Wanita itu mengangguk dan hendak pergi bersama kakaknya, tapi saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Wanita itu menoleh untuk melihat Sander Ye. Sander Ye membuka telapak tangannya dan buah dao abadi muncul di depan wanita itu. Wanita itu tercengang. Pria itu juga tercengang. Sander Ye menatap wanita itu, Nona, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Wanita itu tidak mengambil buah dao abadi, tetapi berkata, aku ingin tahu apa yang Tuan Ye ingin aku lakukan. Sander Ye berkata dengan tenang, buatkan aku satu perintah buronan, katakan bahwa kalau kamu membunuh Sander Ye, kamu akan mendapatkan 1000 kristal abadi, dan kualitasnya paling tinggi. Wanita itu sedikit terkejut, lalu berkata, Tuan Ye ingin menjadikan masalah ini sebagai masalah besar,
sehingga orang tidak berani bertindak gegabah. Sander Ye mengangguk. Biarpun dia tidak takut orang lain datang mengganggunya, bukan berarti dia ingin diganggu. Terlebih lagi, kalau seseorang datang mengganggunya, kalau dia membunuh satu orang, maka senior pasti akan datang ketika dia membunuh yang muda, tetap saja tidak bisa terlalu gegabah. Lagi pula, dia tidak bisa selalu mengandalkan ayah dan bibinya, terkadang dia masih harus menggunakan otaknya. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, ya, tapi Tuan Ye harus memiliki 1000 kristal abadi. Sander Ye bingung. Kenapa? Wanita itu menjelaskan, Tuan Ye mungkin tidak mengetahui sesuatu. Kalau kamu ingin mengeluarkan perintah buronan, kamu harus pergi ke Jalan Raya Tao untuk menyebarkannya. Jalan Raya Tao berada di bawah kendali klan Tianwu. Aturan mereka adalah untuk mengeluarkan perintah buronan, kamu harus menyerahkan setengah deposit pada mereka. Sander Ye sedikit terkejut, klan Tianwu, salah satu dari 9 suku Zhouwu. Kilatan keterkejutan muncul di mata wanita itu. Tuan Ye tahu. Sander Ye mengangguk. Wanita itu melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye memikirkannya dan merasa sedikit sakit kepala. Biarpun dia kaya, dia sebenarnya tidak memiliki banyak kristal abadi. Wanita itu tiba-tiba berkata, aku punya ide, Tuan Ye bisa coba dengar. Sander Ye memandang wanita itu, yang berkata dengan suara yang serius, Tuan Muda Ye bisa menjadi sedikit lebih sombong. Misalnya, bisa tampil secara terbuka di jalanan Tao. Pokoknya, kamu bisa bersikap sombong. Semakin sombong kamu, semakin banyak orang dalam kegelapan yang takut padamu. Sander Ye, apakah maksud kamu pamer? Wanita itu terkejut sesaat, lalu mengangguk, benar. Sander Ye menghela nafas dengan suara rendah, aku tidak bisa pamer. Pagoda kecil. Wanita itu berkata dengan lembut, itu akan sedikit merepotkan. Bagaimana kalau aku mengajarimu? Sander Ye bersambung. Bab 894 Membual. Pansek. Sander Ye memandangi wanita di depannya. Dia harus mengatakan bahwa wanita itu sangat cantik dan anggun, terlihat lemah dan lembut, membuat orang kasihan. Melihat Sander Ye menatapnya, wanita itu tidak marah. Wanita itu hanya menatapnya karena dia tidak melihat adanya pelanggaran moral di mata Sander Ye. Pria di sebelah wanita itu sedikit waspada, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kultivator pedang ini sedikit tidak polos. Sander Ye tiba-tiba berkata, apa nama Nona? Wanita itu berkata, Mola Jimo, orang di sebelahku ini adalah kakakku, Mogu Jimo. Sander Ye bertanya lagi, apakah kalian berdua dari 9 suku Zhouwu? Wanita itu ragu-ragu, lalu mengangguk. Sander Ye berkata dengan lembut, dalam periode waktu ini, aku sudah bertemu banyak orang dengan 9 suku Zhouwu. Wanita itu tiba-tiba penasaran, Tuan Ye, apakah kamu pernah bertemu orang lain dari 9 suku Zhouwu? Sander Ye mengangguk, tapi dia tidak melanjutkan topik pembicaraan, tapi berkata, Nona Mola, bagaimana caranya berpura-pura hebat? Mola Jimo berpikir sejenak dan kemudian berkata, sebenarnya, aliansi jalan jahat sudah menetapkan hadiah yang sangat tinggi. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap kamu, Tuan Ye, karena ini tidak normal, tapi aku juga takut bahwa beberapa anak muda bodoh, kalau mereka adalah kultivator bebas, tidak apa-apa untuk membunuh mereka, tetapi kalau mereka adalah orang-orang dari 9 suku Zhouwu dan 2 sekte besar, maka akan merepotkan untuk membunuh mereka. Sander Ye sedikit mengenyit, 2 sekte besar. Mola Jimo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Ye, pemahkah kamu mendengarnya? Sander Ye mengangguk, sejujurnya, aku pertama kali datang ke sini dan tidak memahami kekuatan di sini. Jimo mengangguk, lalu menjelaskan, 9 suku Zhouwu adalah 9 keluarga kuno di era Zhouwu. Mereka adalah suku Tianwu, suku Air, suku Jimo, suku Hengshan, suku Li,
suku Siko, suku Wuma, dan suku Yuanguan, klan Nanyi, 9 suku Zhouwu semuanya termasuk dalam peradaban kosmik tingkat kelima saat itu. Kemudian, karena invasi peradaban Tianxing, era Zhouwu dihancurkan dan peradaban 9 suku jatuh. Berbicara tentang ini, pandangan kompleks muncul di matanya. Ekspresi Mogu Jimo di belakangnya juga menjadi muram. Keluarga mereka memiliki masa lalu yang gemilang, namun itu adalah masa lalu, dan kini generasi muda memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali peradaban. Tapi, ini sangat sulit. Sander Ye, aku mendengar dari teman-teman aku sebelumnya bahwa kalau 9 ras bergabung, akan ada peluang untuk menghadapi peradaban Tianxing, bukan? Mola Jimo mengangguk, aku mendengar dari para tetua di klan, itu memang demikian, tetapi perselisihan sipil di antara 9 suku terlalu serius saat itu, dan beberapa klan bahkan mengalami pertikaian darah. Selain itu, semua orang tidak memperhatikan peradaban Tianxing pada saat itu, sehingga mereka langsung dilenyapkan oleh peradaban Tianxing. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, apakah peradaban Tianxing benar-benar hanyalah peradaban kosmik tingkat kelima? Mola Jimo berkata, memang benar, mereka hanya peradaban kosmik tingkat 5 yang asli, dan 9 suku kami sebenarnya sedikit lernah. Baik itu teknologi atau seni bela diri, kami jauh lebih rendah dari peradaban Tianxing. Sander Ye berkata dengan lembut, oh begitu, 2 sekte besar apa itu? Mola Jimo berkata, 2 sekte besar adalah sekte Taisang dan sekte Waktu. Kedua sekte ini sangat kuno, dan tidak ada yang mengetahui lokasi spesifiknya. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, sebenarnya, ada dinasti lain, itu dinasti Zhou. Sander Ye tiba-tiba tertarik, dinasti Zhou. Mola Jimo mengangguk, ya, tetapi kekuatan dinasti Zhou saat ini jauh lebih rendah daripada masa lalu. Puncak dinasti Zhou adalah era nenek moyang Zhou. Pada saat itu, kekuatan dinasti Zhou sangat kuat. Oleh karena itu, di domain naik surga ini, mereka bisa berperingkat tinggi, tetapi sekarang, mereka tidak memiliki master yang bisa datang ke sini, sehingga mereka secara bertahap dilupakan. Sander Ye sedikit mengangguk dan berkata, bagaimana dengan aliansi jalan jahat? Mola Jimo berkata dengan suara yang senus, kekuatan ini sangat misterius karena terlalu misterius. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Kami hanya tahu bahwa bahkan 9 suku Zhouwu dan 2 sekte besar tidak akan dengan mudah memprovokasi mereka. Aliansi jalan jahat. Sander Ye tetap diam. Biarpun dia sudah bertarung melawan aliansi jalan jahat, dia masih belum tahu seberapa kuat aliansi jalan jahat itu. Terlebih lagi, kali ini, dia tidak tahu ketua aula mana yang diam-diam mengincarnya. Mola Jimo berkata dengan suara yang serius, Tuan Ye, kembali ke topik yang baru saja kita bicarakan, kalau orang-orang dan 9 suku besar dan 2 sekte besar datang untuk mengincar kamu, kalau kamu membunuh mereka, kamu akan terkontaminasi oleh sebab dan akibat, ini mungkin yang diinginkan oleh aliansi jalan jahat. Sander Ye tersenyum dan berkata, akankah seseorang datang untuk membunuhku? Mola Jimo berkata, biasanya tidak, karena masalah ini terlalu luar biasa, tapi aku khawatir ada orang yang otaknya kurang memadai. Perlu diketahui bahwa seringkali perselisihan besar disebabkan oleh konflik kecil. Oleh karena itu, saran aku Tuan Ye yang berpura-pura hebat. Sander Ye tiba-tiba penasaran, bagaimana cara berpura-pura? Mola Jimo berkata dengan suara yang serius, sejujurnya, aku tidak pandai berpura-pura. Sander Ye berkata dengan serius, aku bahkan lebih kurang pandai dalam hal itu. Pagoda kecil. Mola Jimo berpikir sejenak lalu berkata, membual. Sander Ye berkedip, membual. Mola Jimo mengangguk, ya. Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, kalau begitu aku akan menyombongkan diri bahwa seluruh keluargaku tidak terkalahkan. Tidak, tidak. Mola Jimo buru-buru berkata, ini keterlaluan.
Itu tidak benar. Orang lain tidak akan mempercayainya. Kamu harus menyombongkan Din dengan lebih normal. Sander Ye terdiam. Pagoda kecil. Mola Jimo berkata lagi, katakan saja bahwa ayahmu adalah master di atas ranah Kai Tao, bagaimana dengan itu? Pagoda kecil. Sander Ye berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Saat ini, Mogu Jimo tiba-tiba berkata, apakah ini tidak keterlaluan? Sander Ye. Mola Jimo menggelengkan kepalanya, tidak, karena kalau terlalu rendah, orang tidak akan takut. Mogu Jimo berkata tanpa daya, oke. Mola Jimo memandang Sander Ye, Tuan Ye, aku akan menangani masalah ini untuk kamu. Tidak akan lama lagi masalah ini akan menyebar ke seluruh domain naik surga. Saat kamu pergi ke jalanan Tao, ingatlah untuk tetap menonjolkan diri, bagaimanapun, kamu hanya perlu memiliki profil tinggi yang membuat orang tahu sekilas bahwa kamu memiliki pendukung yang sangat kuat, sehingga orang lain merasa bahwa ayah kamu benar-benar terdepan. Sander Ye sedikit mengangguk, aku mengerti. Tapi, jalanan Tao ini. Mola Jimo berkata, jalanan Tao adalah tempat khusus di domain naik surga. Di tempat ini, akan ada orang-orang yang berspesialisasi dalam beberapa transaksi atau barter sesuatu. Tidak ada ketertiban, tetapi tidak semrawut, karena orang-orang yang berani datang ke sini sangat kuat dan tidak lemah. Semua orang takut satu sama lain, jadi mereka masih berdamai. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Mola Jimo melirik buah dao abadi di depannya dan ragu untuk berbicara. Sander Ye tersenyum dan berkata, Nona Mola, aku memberikan ini padamu. Terimalah. Mola Jimo membend sedikit hormat, kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan buah dao abadi. Faktanya, dia cukup malu karena dia menerima hadiah tanpa imbalan apapun. Dia hanya membend tahu pesan dan mendapatkan benda ilahi. Ini memang kurang pantas, tapi dia tidak bisa menolak karena dia sudah mengenalinya adalah buah dao abadi yang dihasilkan oleh pohon dao abadi dari suku air. Di masa lalu, buah dao abadi seperti itu tidak berarti apa-apa bagi klan Jimo, tetapi bagaimanapun juga, klan Jimo saat ini tidak lagi seperti dulu, jadi buah dao abadi seperti itu masih sangat penting baginya. Dia hanya bisa membantu Tuan Ye lebih banyak lagi. Memikirkan hal ini, Mola Jimo berkata lagi, Tuan Ye, biarpun klan Jimo tidak lagi seperti dulu, kami masih memiliki mata-mata di domain naik surga ini. Oleh karena itu, kalau ada pergerakan, aku akan memberitahu kamu secepat mungkin. Sander Ye tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Mola Jimo buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, kalau Tuan Ye membutuhkanku di masa depan, berikan saja perintahmu. Sander Ye tersenyum dan berkata, mungkin akan ada banyak masalah di masa depan. Mola Jimo tersenyum dan berkata, ya, Tuan Ye, aku akan membuat pengaturannya sekarang. Setelah berita bahwa ayahmu berada di atas ranah Kai Tao menyebar ke seluruh domain naik surga, Tuan Ye bisa pergi ke jalanan Tao. Ingat, jadilah sombong. Sander Ye mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan menjadi lebih sombong. Mola Jimo mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi bersama saudaranya. Setelah keduanya pergi, Sander Ye mendongak dan melihat. Tujuannya saat ini adalah pergi ke surga kedua. Faktanya, kekuatan Tianqi cukup kuat, tetapi karena lawannya ditekan oleh jalan Tao dan masalahnya sendiri, kekuatannya berkurang drastis. Oleh karena itu, ancaman terhadapnya tidak besar sekarang. Dia perlu mencari lawan yang lebih kuat, sebaiknya lawan yang bisa membuatnya merasakan bahaya kematian. Di luar itu, sebuah rencana muncul di benaknya, ada 9 surga di sini. Dengan kata lain, setidaknya ada 9 master yang selada tanahnya, dan 9 master yang tiada taraf ini semuanya ditekan di sini oleh jalan Tao. Kalau dia bisa menaklukkan ke-9 master ini, astaga, gulingkan aliansi jalan jahat secara langsung.
Sander Ye sangat bersemangat. Tapi segera, dia menjadi tenang kembali. Semakin tinggi, semakin kuat lawan, dan master yang tiada taranya tidak bisa dengan mudah menyerah kepada orang lain. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati, kalau tidak, saat dia mengeluarkan pedang King Xuan, mungkin tidak berhasil mengambil hati orang dan malah menimbulkan masalah. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan datang ke pulau itu. Pada saat ini, pohon dao abadi kedua sudah tumbuh sepenuhnya. Tidak hanya itu, sudah ada lebih dari 20 buah dao abadi di pohon, tetapi mereka belum sepenuhnya matang. Melihat pemandangan ini, sudut Sander Ye tiba-tiba terangkat. Sekarang dengan menambahkan kedua pohon itu, dia memiliki lebih dari 60 buah dao abadi. Buah dao abadi ini sangat menarik bahkan bagi mereka di ranah Kaitao. Tentu saja, semua ini karena waktu dan ruang khusus di pagoda kecil itu. 10 tahun di dalam pagoda dan 1 hari di luar. Justru karena alasan inilah dia bisa mendapatkan buah dao abadi dengan begitu cepat. Kalau ditanam di luar, dia mungkin yang menanam pohon itu tapi cucunya yang akan datang untuk menikmatinya. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah pohon dao abadi ini memakan terlalu banyak garis keturunan leluhur. Dalam 100 tahun, setidaknya 100 garis keturunan leluhur akan dikonsumsi. Meski kini dia masih memiliki banyak garis keturunan, namun agak menakutkan kalau mengonsumsinya dalam jumlah banyak. Dia harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Karena setiap pohon dao abadi dibudidayakan untuk menghasilkan buah, setidaknya 1 atau 2.000 garis keturunan dikonsumsi. Inilah sebabnya dia tidak membudidayakan pohon dao abadi ketiga. Setelah berlatih di pagoda kecil selama beberapa waktu, Sander Ye meninggalkan pagoda kecil dan kemudian meninggalkan surga pertama. Setelah beberapa saat, Sander Ye melihat sebuah jalan. Jalanan Tao. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Tuan Pagoda, bagaimana aku menjadi sombong?" Hehe. Pagoda kecil. Bersambung.